Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Daveta Fitrilinda, MPD. Di sini kami akan mewawancarai beberapa guru, orang tua, dan siswa mengenai sudut pandang mereka terhadap pendidikan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Muhammad Riko Ardana dengan NIM 2405 113580, dan teman saya, Nurlaiti Rahmadani dengan NIM 2405 110476. Saya Armelia Fitri dengan NIM 2405114526. Dan saya Suci Rahmadani Sinaga dengan NIM 2405113688. baik, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian dari pendidikan. Menurut KBBI sendiri, pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan minat dan kepribadian siswa, sehingga diharapkan siswa dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, sehat jasmani dan rohani, serta bertanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan dimulai dari pendidikan tradisional berbasis keluarga dan adat pada masa prakolonial. Pada era kolonial Belanda, pendidikan formal mulai diperkenalkan, tetapi hanya untuk kaum elit pribumi dan Eropa. Kebijakan etis pada awal abad ke-20 mulai membuka akses pendidikan bagi rakyat, meski masih terbatas. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara berperan besar dalam memajukan pendidikan rakyat melalui pendirian Taman Siswa pada tahun 1922. Pada masa kependudukan Jepang, pendidikan diarahkan untuk propaganda, tetapi tetap menanamkan semangat nasionalisme. Setelah kemerdekaan tahun 1945, pendidikan menjadi hak semua warga negara. Pemerintah memperluas akses dengan program wajib belajar, pengembangan kurikulum nasional, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Saat ini, pendidikan terus berkembang dengan integrasi teknologi dan literasi digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran pendidikan dalam pengembangan keterampilan, karakter, dan pengetahuan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu peran pendidikan dalam pengembangan keterampilan. Pendidikan memainkan peran krusial dalam pengembangan keterampilan, terutama keterampilan kehidupan atau life skill yang dapat membantu para siswa menghadapi tantangan di masa depan. Melalui kurikulum yang terintegritas, pendidikan dapat mengajarkan keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Nah, yang kedua yaitu peran pendidikan dalam pengembangan karakter. Nah, di sini guru menjadi salah satu yang berperan untuk mengembangkan karakter para siswanya. Di sini guru memiliki beberapa peran, yaitu menjadi teladan, mengajarkan kemandirian kepada para siswa, dan mengajarkan empati kepada para siswa-siswanya. Nah, yang terakhir yaitu peran pendidikan dalam pengembangan pengetahuan. Pendidikan memainkan peran krusial dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan individu, terutama di era informasi saat ini. Melalui pendidikan, individu dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi, serta memahami isu-isu sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir adanya dampak pendidikan. Nah, dampak pendidikan untuk ekonomi yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Pendidikan memberikan kemampuan dan keterampilan untuk individu bekerja lebih efisien dan inovatif. Yang kedua yaitu mengurangi kemiskinan. Pendidikan dapat memberi peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga dapat mengurangi rantai kemiskinan. Dan yang ketiga yaitu kestabilitas sosial dan perekonomian. Pendidikan tidak hanya penting untuk individu, melainkan untuk menjadi fondasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak pendidikan untuk sosial masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan toleransi. Pendidikan memberikan masyarakat yang lebih harmonis di tengah-tengah keberagaman. Yang kedua yaitu kesetaraan gender. Memberdayakan perempuan untuk mengurangi diskriminasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk diperlukan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan beradaptasi terhadap perubahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru. Boleh tahu namanya siapa Ibu? Witri Witri. Kalau boleh tahu Ibu mengajar di sekolah mana? di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu, Oke. Kalau boleh tahu Ibu mengajar pelajaran apa itu? biologi. Oke. Di sini saya dari Universitas Riau ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh Ibu? Boleh, silahkan. Oke, baik. Pertanyaan pertama Ibu, sebagai seorang guru, bagaimana pandangan pendidikan menurut Ibu? Menurut saya pendidikan itu adalah perubahan cara berpikir. Jadi pendidikan tidak hanya kita untuk mencari pengetahuan saja, tetapi yang lebih utama adalah perubahan kita dalam merubah cara berpikir. Oke, baik. Saya kasih pertanyaan satu lagi, boleh Ibu? Silahkan. Di era teknologi yang sangat pesat ini, pasti ada dua sisi positif dan sisi negatifnya Ibu. Ibu sebagai seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana cara Ibu mencegah sisi negatif kepada siswa-siswa Ibu yang mengajarkan? Baiklah, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang teknologi sudah semakin berkembang dan juga kita tidak bisa menolak hadirnya teknologi tersebut. Namun permasalahan sekarang dengan adanya teknologi tentulah tidak hanya hal positif saja, juga muncul hal negatif. Nah, jadi caranya adalah dengan mengajak peserta didik untuk melakukan hal-hal positif lewat hal yang dia senangi dari teknologi tersebut. Sekarang kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Kadang di akhir pembelajaran misalnya siswa membuat produk tersebut, suruhlah dia untuk berkreasi dengan teknologi yang dia kuasai, bentuk apa saja. Itu salah satu. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal positif lain yang dapat kita manfaatkan teknologi dan kita ajak peserta didik untuk mengembangkannya. Salah satu ya seperti itu kalau dikaitkan ke pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Mungkin sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Oke guys, jadi hari ini kami akan mewawancarai salah satu orang tua dengan Ibu siapa? Siti Halimah. Oke, saya akan mempertanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, menurut pandangan Ibu, apa itu pendidikan? Pendidikan menurut saya adalah proses belajar yang membantu seseorang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dirinya. Oke, yang kedua, apa peran pendidikan dalam pengembangan karakter anak Ibu? Peran pendidikan memiliki peran besar karena melalui pendidikan anak-anak bisa belajar nilai-nilai yang dibutuhkan dalam hidup. Contohnya bisa menghargai orang lain, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, baik. Makasih, Bu. Halo guys, aku di sini ingin wawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau. Sekali ini aku udah sama mahasiswanya. Halo Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nanda Juwita dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Salam kenal, aku Laiti Kak. Di sini aku mau kasih Kakak pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana sih menurut Kakak, pandangan dari Kakak mengenai pendidikan? Menurut saya itu pendidikan itu adalah proses pembelajaran yang terstruktur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan karakter siswa. Di sini juga siswa diajarkan untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran. Untuk membekali diri mereka di masa depan. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi boleh Kak? Boleh. Pertanyaannya tuh apa sih peran siswa, peran pendidikan bagi siswa? Menurut saya ada beberapa hal peran yang sangat penting pada pendidikan untuk siswa. Yang pertama, seperti yang saya katakan di awal, untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, mengajarkan moral dan nilai-nilai etika yang ada saat ini. Terus juga untuk membekali siswa itu masuk ke dunia kerja. Oke, baik. Jawabannya bagus sekali Kak. Terima kasih ya. Sama-sama.